Ini kita akan melakukan penghitungan ukuran sampel untuk teknik analisis regresi linear berganda. Nah, untuk regresi linear berganda, dia masuk ke test family F-test ya. Karena regresi itu sesungguhnya sama dengan ANOVA, di mana kita mencoba membedakan model ketika hipotesis 0 itu diterima dengan model ketika hipotesis 0 itu ditolak, begitu. Untuk itu kita menggunakan test family F-test. Statistical test yang kita gunakan di sini adalah linear multiple regression, fixed model, R-square deviation from zero. Oke, ketika ini kita gunakan ketika variabel bebas itu kita masukkan secara bersamaan. Nah, tapi ketika kita mencoba mencari modelnya satu per satu, kita menggunakan linear multiple regression, fixed model, R-square increase. Bagaimana beda keduanya itu nanti bisa ditanyakan ke dosen statistika. Nah, untuk type of power analysis, karena tujuan kita adalah menghitung sample size, tentu saja kita gunakan a priori. Di sini ada 4 parameter yang perlu kita tentukan. Yang pertama adalah effect size. Effect size ini adalah seberapa besar pengaruh VB terhadap VT di dunia nyata atau di reality ya. Jadi ini kita peroleh dari mana? Dari intellectual guessing ya, dari proses penebakan secara intelektual melalui pembacaan terhadap literatur. Karena memang tidak bisa yang bisa ditentukan angkanya pasti berapa, itu enggak. Jadi ini sifatnya masih guessing aja. Pada umumnya kalau di regresi kita bisa lihat di sini ya, effect size itu 0,15 itu effect size sedang, kemudian 0,02 itu lemah dan 0,3 itu yang kuat. Nah, seperti biasa, penelitian-penelitian di psikologi itu jarang yang memiliki effect size kuat karena pengaruh dari variabel satu ke variabel lain itu kan tidak yang kemudian sudden ya atau serta-merta. Nah, sehingga di sini safe ketika kita mengassume atau mengasumsikan bahwa effect size itu bersifat sedang atau lemah. Tentu saja ini harus di backup itu tadi dengan hasil pembacaan literatur. Katakanlah variabel dalam penelitian kita memiliki effect size sedang yaitu 0,15. Kemudian untuk alfa kita gunakan 0,05 standar saja. Kemudian untuk power di sini kita isi nilai konvensional saja yaitu 0,8. Karena sekali lagi jarang dijumpai analisis statistika dengan power yang sangat tinggi seperti tadi. Jumlah prediktor di sini adalah jumlah variabel bebas dalam penelitian kita. Pada dasarnya kalau untuk level skripsi kan biasanya 2, tapi bisa jadi misalnya kita ingin memasukkan variabel lain seperti variabel demografi begitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan lebih dari itu. Misalnya di sini prediktor untuk penelitian kita itu ada 3 misalnya, jadi di sini kita masukkan 3. Untuk menghitung jumlah responden yang kita butuhkan, kita tinggal calculate. Ketika kemudian prediktor kita ada banyak ya, jadi effect size-nya itu kan macam-macam. Nah, di sini kita bisa klik determine, kemudian kita bisa lihat di sini dari prediktor correlation misalnya. Bisa kita specify matrices, misalnya prediktor P1 hubungannya dengan variabel tergantung kita, dia memiliki korelasi berapa ya? Misalnya korelasinya adalah 0,25 misalnya. Kemudian P2 misalnya dia memiliki hubungannya 0,15 begitu. Nah, langsung kita kalkulasi dan oke. Maka akan langsung ini kita calculate di sini effect size-nya muncul 0,09 ternyata, dan tinggal kita masukkan calculate and transfer to main windows begitu di sini. Kalau itu 2 prediktornya ya. Nah, nanti kalau misalnya ada 3 prediktor ini tinggal diubah jadi 3 misalnya, terus kemudian kita spesifikan hubungan prediktor ketiga dengan Y itu misalnya 0,22 misalnya. Nah, ini tinggal kita kalkulasi. Oke, kemudian di sini dikalkulit muncul angka 0,1539.
Langsung kita calculate and transfer to main windows. Number of predictor akan berubah secara otomatis, kemudian efek size-nya juga akan berubah secara otomatis menyesuaikan hasil penghitungan kita. Tinggal kita lakukan kalkulasi. Dengan parameter ini, jumlah optimum sample size atau ukuran sampel yang kita butuhkan adalah 75 orang. Begitu. Nah, semoga jelas ya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.